FP1 FP2 MotoGP Spanyol 2026, Bos Aprilia prediksi, pergerakan Marc Marquez dan Fabio Quartararo, bakal guncang bursa transfer MotoGP 2027. MotoGP Spanyol 2026, Ducati pantang panik, lihat Aprilia, dominasi 3 seri awal MotoGP 2026. FP1 FP2 MotoGP Spanyol 2026, Bos Aprilia prediksi, pergerakan Marc Marquez dan Fabio Quartararo, bakal guncang bursa transfer MotoGP 2027. Ya sobat, FP1 dan FP2 MotoGP Spanyol 2026, akan berlangsung pekan depan. Massimo Rivola memberikan pandangan menarik terkait bursa transfer pembalap yang mulai memanas, menyongsong perubahan besar di MotoGP 2027. Rivola meyakini nama-nama besar seperti Marc Marquez akan menjadi pionir yang mengambil keputusan krusial dan mengejutkan dalam menentukan pelabuhan karir mereka selanjutnya. Beberapa pembalap sudah menandatangani kontrak baru bersama timnya saat ini. Namun, sejumlah pembalap top belum memutuskan masa depannya, termasuk Marc Marquez dan Fabio Quartararo, yang dikabarkan masih dalam posisi bimbang. Efek domino, pemain terkuat di bursa transfer, Rivola mengakui bahwa pembicaraan mengenai perpindahan pembalap saat ini terasa sangat dini. Meski begitu, dinamika pasar yang kompetitif, memaksa tim dan pembalap papan atas untuk bergerak lebih cepat, demi mengamankan posisi terbaik sebelum regulasi baru diterapkan. Saya rasa kita semua terpaksa bergerak terlalu cepat. Saya setuju ini masih terlalu dini, tetapi ketika Anda tahu perubahan akan datang, dan tidak ada yang benar-benar mengatur pasar semacam ini, maka pemain terkuatlah yang akan mengambil langkah, kata Rivola. Berbagai pembalap Marc Marquez, Fabio Quartararo, dan pembalap top lainnya, adalah yang pertama kali mengambil langkah, dan kemudian yang lainnya akan mengikuti, tambahnya. Stabilitas internal Aprilia, di pihak Aprilia Racing, stabilitas mulai terlihat setelah Marco Bezzecchi setuju memperpanjang kontrak hingga 2027. Namun, situasi berbeda dialami rekan setimnya, Jorge Martin, yang merupakan juara dunia MotoGP 2024, namun hingga kini belum menentukan sikap terkait masa depannya. Mungkin kami adalah yang pertama mengumumkan perpanjangan kontrak Marco Bezzecchi, karena tahun lalu sebuah cerita dimulai yang, dari sudut pandang tertentu, juga melampaui ekspektasi. Kami sangat ingin menyelesaikannya, dan kami berhasil, sambung Rivola. Saat ini, Aprilia Racing memang sedang berada dalam tren positif yang luar biasa. Bezzecchi berhasil memenangkan 3 seri beruntun, sementara Martin membuntuti dengan raihan runner-up dalam 2 seri balapan terakhir secara berturut-turut. Bezzecchi kini kokoh memuncaki klasemen dengan koleksi 81 poin, hanya unggul tipis 4 angka dari Martin. Posisi mereka ditempel ketat oleh Pedro Acosta, yang menduduki peringkat ketiga dengan raihan 60 poin. Sementara itu, duo andalan Ducati Lenovo, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia, justru masih kesulitan menemukan performa terbaik mereka musim ini. Marquez saat ini tertahan di urutan kelima, sedangkan Bagnaia harus puas berada di posisi ke-9 klasemen sementara MotoGP 2026. MotoGP Spanyol 2026, Ducati pantang panik, lihat Aprilia, dominasi 3 seri awal MotoGP 2026. Ya sobat, manajer tim Ducati Lenovo, David Tardozzi, pantang panik dengan situasi di MotoGP 2026. Ia menuturkan, musim masih panjang dan perebutan gelar juara dunia cukup terbuka. Ducati tidak memulai musim dengan baik. Tim pabrikan asal Italia itu kalah saing dari rivalnya, Aprilia Racing, yang secara mengejutkan mendominasi awal musim MotoGP 2026 dengan motor RSGP 26. Pembalap Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, berhasil merebut podium pertama, secara beruntun dalam 3 balapan awal musim ini. Rekannya, Jorge Martin juga menunjukkan performa impresif, dengan telah mengemas 2 podium. Situasi tersebut membuat Aprilia saat ini memimpin klasemen, baik pembalap maupun konstruktor.
Bezzecchi memimpin klasemen pembalap dengan raihan 81 poin. Sementara di papan klasemen konstruktor, tim pabrikan asal Italia itu memimpin dengan 101 poin, diikuti Ducati dengan 69 poin. Meski demikian, Tardozzi menolak panik terkait situasi Ducati yang selalu kalah saing dari Aprilia di 3 balapan awal. Ia tak menampik tim rival mengalami lonjakan besar musim ini, tapi ini baru 3 balapan dan kompetisi masih menyisakan 19 balapan. Masih ada 19 balapan tersisa, tidak ada yang hilang, meskipun sekarang terlihat kami tertinggal, kata Tardozzi. Aprilia telah membuat lompatan besar, selamat untuk mereka, tetapi kami masih punya peluang untuk bangkit di kejuaraan, sambung pria asal Italia itu. Bukan karena motor, lebih lanjut, Tardozzi mengungkapkan kalah saingnya Ducati dari Aprilia Racing di klasemen konstruktor bukan semata-mata karena motor mereka yang melempem, melainkan ada kendala-kendala teknis yang harus didapat pembalapnya, seperti yang dialami Marquez di MotoGP Thailand 2026. Benar, kami tidak lagi menjadi motor dominan, seperti beberapa tahun terakhir. Tetapi kami juga bukan seperti yang terlihat di klasemen saat ini, ada beberapa kejadian kurang beruntung, seperti di Thailand, di mana Mark seharusnya bisa naik podium, jika tidak ada masalah pada ban belakang, ujar Tardozzi. Kami harus lebih cermat dalam pengelolaan, dan memahami kebutuhan pembalap dengan lebih baik, karena ada situasi yang membuat mereka tidak berada dalam kondisi terbaik, pungkasnya. MotoGP 2026, Toprak Razgatlioglu, catat poin pertama MotoGP di Amerika. Toprak Razgatlioglu mencetak poin pertamanya sebagai Yamaha terbaik di MotoGP Amerika, tetapi selisih jarak antara Izer M1 dan rival masih memprihatinkan. Juara bertahan Works BK, Toprak Razgatlioglu meraih poin MotoGP pertamanya dengan finish ke-15 pada MotoGP Amerika hari Minggu. Pembalap Turki itu juga finish sebagai pembalap Yamaha teratas, menyalip Fabio Quartararo, yang melambat di akhir balapan, saat keempat motor Izer M1 finish di belakang grid. Razgatlioglu melewati garis finish, 25 detik di belakang pemenang balapan Aprilia, Marco Bezzecchi. Poin pertama saya, ini bagus, tetapi secara umum saya tidak senang, karena kami tertinggal 25 detik, kata Razgatlioglu. Saya suka sirkuit ini, saya sangat menikmatinya saat balapan, tetapi sangat sulit bagi para pembalap, terutama 20 lap. Namun demikian, saya berusaha keras seperti biasa, dan akhirnya saya mendapatkan poin pertama di MotoGP. Saya senang dengan ini, tetapi secara umum saya selalu fokus pada hasil yang jauh lebih baik. Saya banyak belajar, karena hari ini saya mengikuti Fabio selama beberapa putaran, dan pada akhirnya, saya hanya mencoba menyalipnya, dan menemukan ritme saya sendiri. Akhirnya, saya finish di posisi ke-15, dan meraih 1 poin di kejuaraan, ini hal yang positif. Tetapi kita perlu belajar, dan meningkatkan kemampuan lebih banyak lagi untuk balapan di Eropa. Tim Direktor Gino Borsoy menyebut, poin pertama Razgatlioglu sebagai pendorong moral, setelah awal yang sulit, tentu saja, ambisi kami lebih tinggi dari ini. Tetapi kami semua membutuhkan sedikit dorongan moral, dan kami sangat senang, Toprak telah mencetak poin pertama, dari apa yang kami harapkan, akan menjadi banyak poin MotoGP dalam karirnya, kata Borsoy.